Halo, bertemu lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Dewa Bela Diri Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2243 diratakan dengan tanah. Namun, menghadapi undangan dari Master Three Swords, Chu Feng menunjukkan ekspresi malu. Mengapa Chu Feng bereaksi seperti ini? Mungkinkah dia ingin menolak? Melihat Chu Feng tidak menjawab untuk waktu yang lama, semua orang curiga. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, dia pantas mendapatkannya. Dan Jiang Hao bahkan mencibir di dalam hatinya. Menurutnya, pria besar seperti Tiga Pedang Tahu sebenarnya menyimpan dendam, dan mereka tidak mudah tersinggung. Terutama Tiga Pedang Tahu, kepribadiannya terkenal panas. Di depan begitu banyak orang, penolakan Chu Feng atas permintaannya seperti menampar wajahnya, jadi Jiang Hao merasa bahwa Chu Feng harus berjalan-jalan tanpa makanan hari ini. Faktanya, dia tidak hanya berpikir demikian, tetapi banyak dari mereka yang hadir juga merasakannya. Sister Chu Feng, apakah Anda mengalami masalah? Tidak ada masalah. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat berbicara, kata Master of the Three Swords sambil tersenyum. Begitu Tuan Tiga Pedang mengatakan ini, Jiang Hao hampir pingsan. Bukankah itu berarti Tiga Pedang Tahu memiliki temperamen yang panas dan tidak bisa mentolerir orang lain mengatakan tidak, tapi bagaimana dia bisa memiliki sikap yang baik terhadap Chu Feng? Kembali ke senior, junior ini memang memiliki beberapa hal untuk ditangani, dan aku khawatir aku akan mengecewakan kebaikanmu. Kata Chu Feng, hal yang dia bicarakan tentu saja Liu Chengkun. Penyakit Liu Chengkun terjadi beberapa kali dalam setahun, dan tanggal serangannya telah ditentukan sebelumnya, tetapi akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Chu Feng harus bergegas kembali dengan Liu Xiaoli sesegera mungkin, dan mencoba untuk kembali sebelum dia menyerang, sehingga Liu Chengkun dapat menghindari rasa sakit dari serangan itu. Haha, tidak masalah, teman kecil Chu Feng akan menanganinya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang ke Sekte Pedang Abadi sebagai tamu kapan saja. Selama aku di sini, aku pasti akan memperlakukanmu seperti tamu terhormat. Sebuah token diserahkan kepada Chu Feng. Melihat token ini, mata orang-orang di sekitar menjadi lurus, terutama mereka seperti Jiang Hao, yang bahkan lebih terpana, dengan rasa iri yang mendalam di mata mereka. Token ini adalah perintah undangan dari Gerbang Pedang-Pedang Abadi. Dengan perintah ini, Anda tidak hanya dapat memasuki Gerbang Pedang-Pedang Abadi, tetapi Anda juga akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Apa itu Gerbang Pedang-Pedang Abadi? Ini adalah kekuatan kelas 1 di alam umum 100 pemurnian. Merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk mendapatkan token ini. Chu Feng, cepatlah, ini adalah perintah undangan dari Sekte Pedang-Pedang Abadi. Melihat bahwa Chu Feng tidak menerima pesanan, Su Yi yang berada di samping meraih kaki Chu Feng dan mendesaknya secara diam-diam. Terima kasih, senior. Chu Feng tidak hanya mengambil token itu, tetapi juga berterima kasih kepada Tiga Pedang Tahu lagi. Bagaimanapun, dari reaksi semua orang, Chu Feng dapat mengatakan bahwa token ini sangat penting. Yah, sudah takdir kita bisa bertemu di sini hari ini, jadi tidak perlu terlalu formal. Jika kamu memakai formalitas, kamu akan terlihat lahir. Adik Chu Feng, sampai jumpa nanti. Tiga Pedang mengepalkan tinjunya dan berkata, akan ada periode nanti. Chu Feng mengambil tinjunya sebagai balasannya. Setelah Master Tiga Pedang pergi, Saku Guru, memimpin sekelompok ahli dari kuil Ifo Guangtian, juga datang ke Chu Feng. Ya ampun, sebenarnya, biksu malang itu juga ingin mengundang dermawan Chu Feng ke kuil Fo Guangtian saya. Tapi karena filantropi Chu Feng ada hubungannya, maka saya tidak akan memaksa Chu Feng menjadi dermawan,
tapi biksu malang itu masih ingin berterima kasih kepada dermawan Chu Feng. Jika bukan karena dermawan Chu Feng, kita bahkan mungkin tidak bisa melewati kabut ungu, dan kita bahkan tidak akan bisa melihat wajah sebenarnya dari pencerahan formasi Dao. Master Pocket berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda bersikap sopan. Apa yang junior ini lakukan adalah apa yang harus dilakukan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Asisten Chu Feng benar-benar rendah hati. Dia memiliki bakat luar biasa, tetapi dia tidak memiliki harga diri. Aku sudah lama tidak melihat pemuda bijak sepertimu. Meskipun kita semua tahu Master Pocket itu baik, tetapi sangat jarang melihat pujian seperti itu. Saat ini, banyak pemirsa yang tercengang, terutama yang berada di Sunset Cloud Valley, yang bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun, baik tiga pedang Taois dan Master Saku adalah sosok yang sangat bergengsi. Jelas bukan kebetulan bahwa keduanya optimis tentang Chu Feng, tetapi Chu Feng benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan setelah Master Pocket pergi, Yo Heavenly Clan dan Kong Heavenly Clan, dua pasukan kelas 1 ini juga datang untuk menyambut Chu Feng satu persatu. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengundang Chu Feng menjadi tamu. Namun, orang yang akhirnya memberi Chu Feng perintah undangan masih hanya 3 pedang Tao. Tapi bagaimanapun, itu adalah 100 alam umum pemurnian, dan hanya ada 4 pasukan kelas 1, dan mereka adalah 4 raksasa terkuat di 100 alam umum pemurnian. Keempat kekuatan ini benar-benar melemparkan ranting zaitun ke Chu Feng, yang cukup untuk membuktikan nilai Chu Feng. Pada awalnya, karena Chu Feng membunuh Li Rui, beberapa orang di Sunset Cloud Valley memiliki lebih sedikit kebencian dan kebencian terhadap Chu Feng. Namun, setelah melihat undangan dari orang-orang hebat ini, pandangan mereka tentang Chu Feng telah berubah. Bahkan Jiang Hao, yang menargetkan Chu Feng sejak awal, pandangannya tentang Chu Feng telah berubah, dan itu menjadi sangat rumit, tetapi tidak ada keraguan bahwa kebenciannya pada Chu Feng tampaknya berkurang. Setelah itu, banyak orang juga datang untuk menyambut Chu Feng, tetapi hanya untuk menyapa, hampir tidak ada yang mengusulkan untuk mengundang Chu Feng menjadi tamu. Bagaimanapun, mereka tidak bodoh, bahkan 4 pasukan kelas 1 telah ditolak, bahkan jika mereka membuka mulut, mereka hanya meminta masalah. Sepertinya tidak ada gunanya bagiku untuk mengundangmu ke Sunset Cloud Valley sebagai tamu. Su Yi menatap Chu Feng sambil tersenyum. Teman kecil Chu Feng, jika Anda punya waktu di masa depan, saya juga berharap Anda bisa datang ke Sunset Cloud Valley sebagai tamu. Pada saat yang sama, Penatuan Ning Xuang juga berkata, Nona Yi, Penatuan Ning Xuang, setelah saya selesai menangani masalah ini, saya pasti akan mengunjungi Anda secara pribadi dan mengunjungi Anda semua, kata Chu Feng. Ini kesepakatan. Jika kamu menepati janjimu, kamu harus datang, kata Su Yi. Tentu, jawab Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Tarik kailnya. Su Yi mengulurkan jari kelingkingnya. Bagus. Chu Feng tersenyum, mengulurkan jari kelingkingnya, dan mengaitkannya dengan jari kelingking Su Yi. Setelah itu, Chu Feng dan Liu Xiaoli berjalan menuju reli kupu-kupu merah. Setelah semua perhitungan, markas baru pertemuan kupu-kupu merah belum selesai. Oleh karena itu, Chu Feng dan Liu Xiaoli tidak pergi ke markas baru yang ditunjuk di distrik sebelumnya, tetapi ke markas lama. Namun, ketika keduanya kembali ke markas asosiasi kupu-kupu merah, sebelum terbang ke bawah, ekspresi mereka berubah drastis. Kota di atas markas kupu-kupu merah dihancurkan, tidak hanya kota itu dihancurkan, tetapi juga berubah menjadi lembah yang sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa markas besar masyarakat kupu-kupu merah juga rata dengan tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, Liu Xiaoli langsung tertegun, wajahnya bingung, tetapi rongga matanya memerah dalam sekejap. Bagaimanapun,
Tidak ada yang perlu berbicara banyak tentang penampilannya saat ini. Selama Anda memiliki mata untuk melihatnya, Anda dapat menebak satu atau dua. Jelas bahwa markas reli kupu-kupu merah telah diserang. Pada saat ini, meskipun Chu Feng tidak memiliki mata merah seperti Liu Xiaoli, dia masih sedikit ceroboh. Dia pergi ke Gunung Yunhe dan menemukan tempat di mana Yang Mulia dibudidayakan. Sudah jelas bahwa itu dia setidaknya bisa menaikkan tingkat kultivasinya ke peringkat 5,5 leluhur, tapi Chu Feng menyerah. Untuk apa ini? Tujuan Chu Feng adalah menjadi spiritualis dunia jubah abadi sehingga dia dapat menyembuhkan penyakit Liu Chengkun ketika dia kembali. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa markas kupu-kupu merah rata dengan tanah meskipun belum dipindahkan? Bukankah ini berarti sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi pada Liu Chengkun dan yang lainnya? Dan bahkan jika Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakit Liu Chengkun? Bab 2244 Villa Liang Chen. Ada seseorang. Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan tatapannya yang dingin dan tegas ke kejauhan. Itu benar, ada beberapa sosok yang terbang ke sana dari kejauhan. Setelah melihat orang-orang ini, Chu Feng dan Liu Xiaoli bergegas menemui mereka. Karena orang-orang ini semua adalah anggota korps kupu-kupu merah. Hanya saja kultivasi orang-orang ini tidak terlalu kuat, setidaknya tidak ada emas yang bertanggung jawab atas pengumpulan kupu-kupu merah di antara mereka. Tuan Presiden, Tuan Chu Feng, Anda akhirnya kembali. Klub kupu-kupu merah saya mengalami bencana. Setelah melihat Chu Feng dan Liu Xiaoli, orang-orang ini menangis sedih. Bencana besar, aku, Hong Ye, akan baik-baik saja. Mengapa aku menemukan bencana? Liu Xiaoli bertanya. Jangan khawatir, apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya, apakah kalian semua tahu? Tanya Chu Feng. Saya mengerti. Pemimpin itu mengangguk berulang kali. Sebagai orang tua yang hidup selama ribuan tahun, dia menangis hari ini, matanya kabur karena air mata, hidungnya lebih meler, dan bibirnya terus-menerus bergetar. Dapat dilihat bahwa apa yang terjadi hari itu benar-benar tragis. Tampaknya Red Butterfly Society memang memakan banyak korban, jika tidak, dia tidak akan begitu sedih. Tapi Pavilion Luyang? Tanya Chu Feng, menurutnya, hanya Pavilion Luyang yang berani menyerang Hongdi, dan Pavilion Luyang adalah yang paling mencurigakan. Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya. Siapa itu? Setelah mengetahui bahwa itu bukan Pavilion Luyang, pandangan Chu Feng berubah. Dia tidak tahu, selain Pavilion Luyang, siapa lagi yang akan menghancurkan Red Butterfly Society, dan siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Red Butterfly Society. Ini Villa Liang Chen. Semua orang di reli kupu-kupu merah berkata bersama. Villa Liang Chen. Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoli terkejut, dan kemudian bertanya, Villa Liang Chen, mengapa Anda menyerang klub kupu-kupu merah saya tanpa alasan? Kami tidak pernah memusuhi dia. Kami tidak tahu, hari itu, pemilik Villa Liang Chen secara pribadi memimpin pasukan Villa Liang Chen untuk datang ke sini, dan mulai membantai anggota asosiasi kupu-kupu merah kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perkumpulan kupu-kupu merah saya dibantai. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah di kota semuanya terbunuh, tidak meninggalkan siapapun, kata pemimpin itu. Semua terbunuh? Bagaimana dengan penatua Liu Chengkun? Tanya Chu Feng. Chu Feng, yang selalu tenang saat ini, juga menjadi sangat gugup. Di antara anggota asosiasi kupu-kupu merah, jika seseorang mengatakan siapa yang paling dipedulikan Chu Feng, tentu saja itu adalah Liu Chengkun. Kepala sekolah Liu, dia. Dia juga terbunuh. Teriak pria itu. Apa? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Feng dan Liu Xiaoli berubah drastis.
5 guntur menghantam puncak. Pada saat ini, Chu Feng dan Liu Xiaoli merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh 5 dewa guntur. Mereka benar-benar tercengang. Apakah Anda yakin bahwa penatua Liu dan yang lainnya terbunuh? Chu Feng bertanya lagi, dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak ingin percaya bahwa Liu Chengkun benar-benar mati. Tuan Chu Feng, kami yakin, karena para tetua dan yang lainnya yang kami lihat dengan mata kepala sendiri semuanya terbunuh. Mereka tidak hanya membunuh para tetua tetapi juga mengambil sisa-sisa para tetua, dan bahkan menguburkan para tetua. Kami tidak akan diberi kesempatan. Dengan mengatakan ini, anggota mahasiswi kupu-kupu merah yang masih hidup menangis lebih keras. Senior Liu dan yang lainnya semuanya terbunuh. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Chu Feng sangat bingung. Dalam hal kekuatan, para tetua klub kupu-kupu merah pasti lebih kuat dari orang-orang ini. Karena mereka ada di sana hari itu, mereka tidak selamat. Alasannya adalah tidak peduli apa alasan pihak lain, karena mereka telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu, mereka tidak akan menahan orang keluar dari reli kupu-kupu merah, kecuali kami tidak tahu mengapa mereka tidak membunuh kami. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berlutut di tanah dengan celepuk, dan berkata kepada Liu Xiaoli, Tuan Presiden, bawahannya tidak kompeten dan gagal menjaga markas besar masyarakat kupu-kupu merah. Tolong hukum Presiden. Apa yang kamu lakukan? Itu bukan salahmu. Bagaimana saya bisa menghukum Anda? Bangunlah dengan cepat, bangunlah untukku. Liu Xiaoli gemetar, membantu mereka satu persatu, dan sambil berjalan dalam kekosongan, bahkan langkahnya sedikit goyah. Adapun Liu Xiaoli, meskipun Liu Chengkun adalah seorang master, dia lebih baik dari ayah kandungnya. Ketika dia mengetahui bahwa Liu Chengkun telah meninggal, dia benar-benar bingung. Tapi Chu Feng berpikir keras. Mereka melakukannya dengan sengaja. Tiba-tiba, kata Chu Feng. Apa? Liu Xiaoli tampak terkejut, dan bertanya, Chu Feng, apa yang kamu katakan dengan sengaja? Mari kita balas dendam padanya, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoli dan mereka yang selamat tiba-tiba tercerahkan. Katakan padaku, kekuatan macam apa yang dimiliki Villa Liangchen? Chu Feng bertanya pada Liu Xiaoli, karena dia menyadari bahwa Liu Xiaoli juga harus tahu tentang Villa Liangchen. Chu Feng juga menyadari bahwa Liangchen Villa seharusnya tidak sederhana, jika tidak, Liu Xiaoli tidak akan begitu terkejut setelah mendengar kata-kata Liangchen Villa. Tetapi pada saat ini, setelah melihat Liu Xiaoli dengan hati-hati, Chu Feng juga menyadari bahwa pipi Liu Xiaoli sudah basah karena air mata. Bagaimanapun, Liu Chengkun adalah tuannya, dan Hong Yehui adalah sektenya. Sekarang tuannya telah terbunuh dan begitu banyak tetua sekte telah terbunuh. Kesedihan seperti itu tak tertahankan baginya. Tetapi Chu Feng menemukan bahwa meskipun Liu Xiaoli sangat sedih, tidak ada kemarahan di matanya, yang membuatnya sedikit bingung. Bukankah Liu Xiaoli ingin balas dendam? Atau apakah dia tidak berani membalas dendam? Liu Xiaoli tidak segera menjawab Chu Feng, malah dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan berkata kepada Chu Feng, jangan khawatir tentang masalah ini. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng mengedipkan mata sedikit. Dia yakin Liu Xiaoli tidak ingin balas dendam, tetapi tidak berani membalas dendam. Villa Liangchen tidak bisa menjadi kekuatan biasa. Jika tidak, Liu Xiaoli tidak akan seperti ini, bahkan menolak untuk membalas kematian tuannya dan kematian keluarganya. Tidak mungkin bagiku untuk mengabaikan masalah ini. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya pasti tidak akan membiarkan Liangchen Villa pergi, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar tidak ingin khawatir tentang itu. Ini urusanku sendiri.
Biarkan saya menangani ini. Saya tidak ingin Anda terlibat. Tiba-tiba, Liu Xiaoli mencoba yang terbaik untuk membujuk Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng dan Liu Xiaoli saling memandang. Chu Feng akhirnya menemukan bahwa mata Liu Xiaoli bukannya tanpa amarah, sebaliknya, dia penuh amarah. Hanya saja dia sengaja menyembunyikan amarah dan keinginannya untuk membalas dendam. Ternyata itu bukan karena dia tidak ingin balas dendam, dan itu bukan karena dia tidak berani membalas dendam. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana membalas dendam. Hanya saja dia tidak ingin Chu Feng ikut campur. Dia takut menyakiti Chu Feng. Jadi saya ingin balas dendam sendirian. Bab 2245 balas dendam ini harus dibalas. Liu Xiaoli, saya tahu niat Anda baik, dan saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda harus tahu. Tuanmu bertemu denganku secara kebetulan, tapi dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Saya tidak peduli apakah dia tidak masalah jika Anda sakit parah atau tidak ada banyak waktu tersisa, tetapi dia menyelamatkan saya. Bagi saya, Chu Feng, kebaikan ini melampaui surga. Bagi saya, Chu Feng, senior Liu Chengkun bukan hanya seorang dermawan, tetapi juga anggota keluarga. Sekarang, dia dibunuh oleh orang lain, dan permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Tapi kamu benar-benar membiarkanku duduk diam? Diam saja. Beri aku alasan untuk duduk diam, berdiri dan mengabaikan kematian senior Liu. Chu Feng menatap Liu Xiaoli dan bertanya dengan keras. Liu Xiaoli tidak berani menghadapi Chu Feng secara langsung, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa menemukan alasan bagi Chu Feng untuk duduk diam. Tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk berdiri dan menonton. Bahkan tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk mengabaikannya. Liu Xiaoli, tidak mungkin bagiku, Chu Feng, untuk tidak membalaskan dendam senior Liu Chengkun. Jika Anda masih berpikir saya seorang teman, beritahu saya berita tentang Liang Chen Villa. Tapi jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan mempersulitmu. Sekali lagi, tetapi Anda harus tahu bahwa meskipun Anda tidak memberitahu saya pasti dapat mengetahui tentang Liang Chen Villa. Kata Chu Feng sangat serius. Sebenarnya, dia tidak menyalahkan Liu Xiaoli, dia hanya berharap Liu Xiaoli bisa mengerti bahwa Chu Feng tidak akan pernah mengabaikan masalah ini. Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoli langsung terdiam, tidak hanya dia, tetapi juga mereka yang selamat dari pertemuan kupu-kupu merah juga diam. Mereka tidak menyangka bahwa kasih sayang Chu Feng untuk Liu Chengkun begitu penting. Pada saat ini, semua orang merasakan tekad Chu Feng untuk membalas dendam. Meskipun Liu Chengkun dan yang lainnya semuanya mati, dan mereka putus asa, tetapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, hati mereka masih terasa cukup hangat. Kekuatan Liang Chen Villa hanya setara dengan kekuatan kelas 3, bahkan tidak sebagus klub kupu-kupu merah saya. Dan pemilik Liang Chen Villa adalah yang terkuat di Liang Chen Villa. Saya yakin saya akan melawannya. Tapi bukan itu intinya, bukan kekuatan Villa Liang Chen, tapi latar belakang pemilik Villa Liang Chen. Nama aslinya adalah Ying Liang Chen, dan identitas aslinya berasal dari klan Surgawi Ying, kata Xiaolian. Klan Surgawi Ying. Mendengar 4 kata ini, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Untuk klan Surgawi lainnya, Chu Feng mungkin tidak begitu sensitif, tetapi untuk Chu Feng, klan Surgawi Ying dianggap signifikan. Bagaimanapun, penguasa Dark Hall yang menyebabkan kekacauannya mengguncang bumi di tanah suci seni bela diri adalah anggota klan Surgawi Ying. Dan Chu Feng masih ingat bahwa nama pria itu adalah Ying Chong. Meskipun Ying Chong sudah mati, Chu Feng memiliki kesan yang sangat buruk tentang klan Surgawi Ying Chong karena perbuatan jahat Ying Chong.
Dan sekarang ketika Chu Feng mengetahui bahwa pemilik Liang Chen Villa juga anggota klan Surgawi Ying, kesan Chu Feng tentang klan Surgawi Ying semakin buruk. Ying Liang Chen bukan hanya anggota klan Surgawi Ying, tetapi juga putra kandung dari patriark klan Surgawi Ying. Dia juga seorang pria berstatus tinggi di klan Surgawi Ying. Anak yang paling manja. Jika sesuatu terjadi padanya, Ying Celestial Clan pasti akan membunuhnya dengan segala cara. Liu Xiaoli melanjutkan. Karena dia adalah anggota klan Surgawi Ying, mengapa dia tidak tinggal di klan Surgawi Ying, tetapi di Villa Liang Chen? Tanya Chu Feng. Ying Liang Chen memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat dalam sejarah klan Surgawi Ying. Tapi dia tidak suka seni bela diri. Dia suka bermain-main dan hidup bebas. Dan kehidupan yang tak terkendali. Selain status istimewanya, hanya sedikit orang yang berani melakukan apapun padanya, jadi ayahnya memanjakannya. Seiring waktu, banyak tempat indah Ying Liang Chen di 100 alam umum pemurnian semuanya dia mendirikan sebuah villa, dan Villa Liang Chen ini hanyalah salah satu villa yang dia buat, kata Liu Xiaoli. Jadi, apakah ada pria kuat yang membuatnya diam? Tanya Chu Feng. Saya tidak yakin tentang hal-hal lain, tetapi saya bisa yakin tentang ini. Seharusnya tidak ada orang kuat dari klan Surgawi Ying yang diam-diam menjaga Ying Liang Chen. Pergi bermain, ada orang-orang dari klan Surgawi Ying yang mengikutinya. Jadi, di banyak villa yang dia bangun, tidak ada seorang pun dari klan Surgawi Ying, mereka semua adalah orang luar yang telah direkrut. Dan karena Ying Liang Chen ini suka mengontrol karakter orang lain, jadi di villanya, tidak ada yang lebih kuat darinya, dan kekuatannya terkuat di villa. Kata Liu Xiaoli. Jika ini masalahnya, maka akan mudah ditangani, kata Chu Feng. Bagaimanapun, Liu Xiaoli telah mengatakan bahwa kekuatan Ying Liang Chen hampir sama dengan miliknya. Jika hanya kekuatan ini, maka Liu Xiaoli tidak harus bergerak, Chu Feng bisa menghadapinya. Bagaimanapun, Golden Crane Immortal memberi Chu Feng 3 pil transformasi abadi. Meskipun Ying Liang Chen mungkin tidak dilindungi oleh siapapun di sekitarnya, saya mendengar bahwa ayahnya mengundang seorang ahli untuk mengatur formasi padanya. Kapan Ying Liang Chen dalam bahaya, ayahnya akan melihat semua yang ada di mata Ying Liang Chen. Jika ada yang berani tidak menyukai Ying Liang Chen, ayahnya, yang juga merupakan patriark klan Surgawi Ying, akan melihatnya dengan jelas. Jadi, jika Anda ingin membunuh Ying Liang Chen, Anda harus membuat musuh klan Surgawi Ying, kata Liu Xiaoli. Saya mengerti. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia menatap Liu Xiaoli lagi, dan berkata dengan sangat serius, Liu Xiaoli, saya hanya punya satu permintaan, pastikan untuk menyetujui saya. Permintaan apa? Liu Xiaoli bertanya. Kamu tidak ingin mengganggu ini. Biarkan Ying Liang Chen menanganinya bersamaku. Tidak peduli apa, saya akan membunuhnya dan membalaskan dendam senior Liu dan Hongdi yang akan mati, kata Chu Feng. Tidak, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda minta, tetapi hanya kondisi ini yang tidak dapat diterima. Liu Xiaoli segera menolak, dan berkata dengan keras kepala, Chu Feng, jika Anda tidak punya alasan untuk duduk diam, maka saya, Liu Xiaoli, tidak punya alasan untuk melakukannya. Alasan untuk duduk diam. Dengarkan aku, jika kamu membunuh Ying Liang Chen, kamu pasti akan diburu oleh klan Surgawi Ying, dan kamu tidak mampu menyinggung klan Surgawi Ying. Sementara, saya, bagaimanapun juga, saya juga seorang spiritualis dunia jubah peri, seperti yang Anda lihat di kaki Gunung Yunhe, bahkan 4 tentara kelas 1 telah melemparkan ranting zaitun ke arah saya. Bahkan jika Ying Liang Chen dipenggal oleh saya, Ying Shitian jika klan ingin berurusan dengan saya
saya dapat bergabung dengan faksi dan mencari perlindungan. Pada saat itu bahkan klan surgawi Ying tidak dapat melakukan apapun kepada saya, kata Chu Feng. Meskipun itu yang kamu katakan, tapi bagaimana kultivasi Anda bisa menangani Ying Liangchen? Tanya Liu Xiaoli. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya yakin itu akan membunuh Ying Liangchen, kata Chu Feng. Bab 2246 Jenius Terkuat. Ini Liu Xiaoli sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah pribadinya tentang persaudaraan kupu-kupu merah. Di atas segalanya, dia juga ingin membunuh Ying Liangchen dan membalaskan dendam tuannya Liu Chengkun. Jika kamu percaya padaku, serahkan padaku untuk menanganinya, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara dari klub kupu-kupu merah. Jangan lupa, klub kupu-kupu merah dipercayakan kepadamu oleh Senior Liu. Klub kupu-kupu harus terus tumbuh, dan tidak bisa dihancurkan seperti ini sama sekali, kata Chu Feng lagi. Tapi kata-kata Chu Feng hanya menyentuh hati Liu Xiaoli. Liu Chengkun sudah mati, tetapi pertemuan kupu-kupu merah tidak akan pernah dihancurkan. Apalagi sekarang markas klub kupu-kupu merah telah diambil alih, dan para elit hampir hancur. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa membela klub kupu-kupu merah. Dalam hal ini, Hongdi akan takut bahwa itu akan segera hancur total. Celepuk. Tiba-tiba, Liu Xiaoli menekuk lututnya, berlutut di kekosongan, dan membungkuk ke Chu Feng. Melihat ini, semua anggota masyarakat Hongdi yang masih hidup juga berlutut di depan Chu Feng satu persatu, membungkuk ke Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Chu Feng buru-buru melangkah maju untuk membantu Liu Xiaoli. Tetapi Liu Xiaoli tidak hanya menolak untuk bangun, tetapi bersujud kepada Chu Feng di udara, dan berkata, Chu Feng, saya, Liu Xiaoli, tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda berikan kepada saya kepada perkumpulan kupu-kupu merah. Hati, aku pasti akan membalasmu di masa depan. Terima kasih Tuan Chu Feng, saya akan mengingat kebaikan hari ini, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Pada saat yang sama, orang-orang yang selamat dari asosiasi kupu-kupu merah bersujud kepada Chu Feng satu persatu. Bangun dengan cepat, jika orang melihatnya, bahkan jika aku membunuh Ying Liangchen sendirian, masyarakat kupu-kupu merahmu pasti akan terlibat. Prioritas Anda sekarang bukan untuk berterima kasih padaku, tetapi untuk meningkatkan Red Butterfly Society, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoli dan semua orang di pertemuan kupu-kupu merah berdiri satu persatu. Setelah itu, Chu Feng bertanya tentang lokasi Villa Liangchen dari Liu Xiaoli, lalu pergi ke Villa Liangchen sendirian. Adapun Liu Xiaoli, dia tidak mengikuti Chu Feng, prioritas utamanya adalah memperbaiki cabang-cabang masyarakat kupu-kupu merah yang tersebar, dan mengatur anggota perkumpulan kupu-kupu merah yang tersisa untuk mencegah perkumpulan kupu-kupu merah terfragmentasi. Chu Feng, apakah kamu merasa masalah ini curang? Egi bertanya di jalan. Tentu saja ada penipuan. Mereka sengaja meninggalkan orang-orang yang selamat untuk memberitahu kami dan lebih banyak orang bahwa itu orang yang menghancurkan masyarakat kupu-kupu merah adalah Ying Liangchen dari Liangchen Villa, kata Chu Feng. Lalu, menurutmu Liangchen Villa benar-benar melakukannya? Egi bertanya. Tentu saja, Liangchen Villa melakukannya. Tetapi pasti ada seseorang di belakangnya, kata Chu Feng. Apakah menurutmu itu Chu Luyang? Egi bertanya. Tentu saja dia. Lagi pula, hari itu, Tuan Suyi secara pribadi mengatakan bahwa pavilion Luyang tidak akan diizinkan untuk menyerang Hongdia lagi, jika tidak, lembah Luoxia tidak akan membiarkan pavilion Luyang pergi. Biarkan saja, itu sebabnya dia meminta pemilik Liangchen Villa untuk bertindak untuknya. Dengan cara ini, dia bisa melepaskannya,
Tapi dia juga bisa menghilangkan duri di sisinya, yang bisa dibilang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat lembah Luoxia, tetapi mengingat hubungan antara klan surgawi Ying, mereka tidak akan menyerang Ying Liangchen tanpa alasan, kata Chu Feng. Sepertinya kita berdua benar-benar ingin pergi bersama, tapi bagaimana Chu Luyang ini membiarkan Ying Liangchen digunakan olehnya? Kata Egi bingung. Mereka memiliki bau yang mirip, jadi mereka sudah saling kenal sejak lama. Sedangkan untuk pria seperti ini, mereka bukan burung yang baik. Selama mereka memberikan manfaat tertentu, membunuh beberapa orang dengan santai bukanlah apa-apa, kata Chu Feng. Jadi, setelah membunuh Ying Liangchen, Chu Luyang akan menjadi yang berikutnya, tanya Egi. Bahkan jika Chu Luyang tidak ada hubungannya dengan masalah ini, saya tidak akan membiarkannya pergi, kata Chu Feng. Kenapa? Tanya Egi. Itu hanya karena dia berpikir untuk membunuhku sebelumnya, kata Chu Feng. Villa Liangchen dibangun di atas pegunungan. Gunung itu indah, ini adalah tempat yang langka, inilah salah satu alasan mengapa Ying Liangchen membangun Villa Liangchen di sini. Pemandangan di sekitar Liangchen Villa sangat menawan dan mempesona. Tapi ini bukanlah alasan utama mengapa Ying Liangchen paling menyukai tempat ini. Dan alasan mengapa Ying Liangchen paling menyukai tempat ini, bahkan dengan mengorbankan penamaan villa ini atas namanya sendiri, adalah karena ada begitu banyak wanita cantik di sini. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Villa Liangchen, sederhananya, ini adalah tempat Ying Liangchen untuk kesenangan. Pada saat ini, sebuah aula besar di Villa Liangchen penuh dengan wanita, mengelilingi 2 pria dengan pakaian minim, pemandangan yang tak tertahankan. Tetapi setiap wanita di dalamnya tidak memiliki rasa malu sedikit pun, seolah-olah dia sudah terbiasa sejak lama, dan mencoba yang terbaik untuk membuat 2 pria lainnya bahagia. Dan kedua orang ini juga sangat menikmati dan bersenang-senang. Tetapi perlu disebutkan bahwa salah satu dari mereka ternyata adalah seorang pria tua berambut putih. Orang tua ini, dengan kultivasi leluhur bela diri peringkat kedua, adalah pengurus rumah tangga Villa Liangchen, dan dia dapat dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Ying Liangchen. Dan yang lainnya adalah seorang pemuda berambut biru. Kultivasi orang ini berada di peringkat setengah leluhur ketujuh, dan dia adalah Ying Liangchen. Ying Liangchen berbagi seorang wanita dengan pengurus rumah tangganya. Ini bisa dianggap sebagai rasa tidak enak Ying Liangchen, tentu saja, bahkan jika dia ingin membagikannya, dia sudah cukup. Dengan kata lain, bagi Ying Liangchen, wanita-wanita ini bukanlah wanitanya, tetapi hanya sekumpulan mainan. Tuanku, mengapa Anda membantu Chu Luyang? Dan Anda sengaja meninggalkan masalah di masa depan, sehingga Hong Die tahu bahwa kami melakukannya. Ini cukup merugikan saya, Villa Liangchen. Sekelompok penjahat terkenal, dan mereka mungkin membalas kita dengan hiruk-pikuk di masa depan. Kepala pelayan villa bertanya dengan bingung, dan ada beberapa kekhawatiran dalam kata-katanya. Anda salah. Kekuatan macam apa Hong Diehui itu? Itu adalah kekuatan yang bertindak atas nama surga. Dan membunuh kejahatan. Lakukan lebih sedikit, tapi kenapa Hong Die hanya berani menjadi musuh Pavilion Luyang, tapi tidak berani menjadi musuh-musuh Villa Liangchen-ku? Ying Liangchen bertanya. Ini? Bawahan ini bodoh, tolong beritahu pemiliknya dengan jelas, kata kepala pelayan. Tidak sesederhana itu. Dia tidak takut padaku, Villa Liangchen, atau aku, Ying Liangchen, tapi klan surgawi Ying di belakangku, Ying Liangchen, dan ayahku. Juga seorang master yang lebih menyukai kelembutan daripada kerja keras, itulah sebabnya dia berani menjadi musuh Pavilion Luyang, tapi bukan kita. Jadi jangan khawatir. Klub kupu-kupu merah tidak akan berani datang ke Villa Liangchen saya jika dia mencari masalah, bahkan jika dia berani datang,
saya akan membuatnya tidak bisa makan, jangan khawatir jika saya di sini. Nah, tuan muda ini juga klan surgawi Ying, jenius terkuat kedua dalam sejarah. Ying Liang Chen menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Terkuat kedua? Tuan, jangan rendah hati. Saya pernah mendengar bahwa itu Anda adalah jenius terkuat dalam sejarah klan surgawi Ying, kata pengurus rumah tangga. Tidak, aku bukan yang terkuat adalah adikku, kata Ying Liang Chen. Kakak, adik laki-laki mana yang memiliki bakat seni bela diri lebih baik darimu? Tanya pengurus rumah tangga tua itu dengan rasa ingin tahu. Namanya Ying Chong, kata Ying Liang Chen. Bab 2247 Kemarahan-Kemarahan. Ying Chong. Tuanku, mengapa bawahan saya tidak pernah mendengar nama ini? Kata kepala pelayan. Tentu saja kamu belum pernah mendengarnya. Ying Liang Chen tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu tahu mengapa ayahku membiarkanku keluar karena bakatku, alih-alih mengurungku di klan surgawi Ying dan melatihku? Ying Liang Chen bertanya. Bawahan ini membosankan? Tolong beritahu pemiliknya dengan jelas. Tanya kepala pelayan dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, itu bukan karena ayahku tidak berpikir untuk memprosesku. Bahkan, sebelum saya berusia 518 tahun, saya selalu diberitahu bahwa itu di dalam klan surgawi Ying. Semua yang saya lakukan setiap hari terkait dengan seni bela diri. Bahkan, jika semua orang di klan tahu bahwa itu saya tidak terlalu tertarik pada seni bela diri, tetapi ayah saya masih ingin melatih saya dengan sekuat tenaga, bukan karena hal lain, tetapi karena bakat saya, yang terbaik dalam sejarah klan surgawi Ying saya. Tapi, ketika saya berusia 518 tahun, adik laki-laki saya Ying Chong akhirnya tumbuh dewasa. Dia mengikuti tes bakat, dan bakatnya sangat bagus sehingga dia melampaui saya. Dan, adik laki-laki saya Ying Chong tidak hanya menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri sejak dia berlatih seni bela diri, tetapi juga kecintaannya pada seni bela diri dan ketekunannya dalam seni bela diri. Sejak itu, ayah saya mulai berkonsentrasi melatih adik laki-laki saya Ying Chong, dan penampilan saudara laki-laki saya menjadi lebih memuaskan ayah saya dan semua anggota klan, jadi saya dibebaskan, kata Ying Liang Chen. Tanpa diduga, jenius seperti itu muncul di klan surgawi Ying. Dengan kata lain, adik laki-lakimu akan lahir dalam waktu dekat, dan kelahirannya pasti akan menjadi blockbuster, kata pengurus rumah tangga tua itu. Itu benar, klan surgawi Ying saya berpikiran sama. Tapi sayangnya dunia tidak akan pernah tahu namanya lagi, dan bahkan jika mereka tahu, hanya sedikit orang yang akan mengingatnya. Pada titik ini, Ying Liang Chen mengungkapkan wajah penyesalan dan warna kesedihannya. Tanya kepala pelayan yang bingung. Saya tidak tahu secara spesifik, saya hanya mendengar bahwa dia memasuki reruntuhan tertentu untuk berlatih, dan ditelan oleh formasi dan mati. Setelah menghitungnya, beberapa tahun telah berlalu. Meskipun saya belum banyak berhubungan dengannya, dan saya tidak memiliki perasaan yang dalam, tapi bagaimanapun, keberadaannya membuat saya menikmati kehidupan yang nyaman. Jadi saya sangat sedih atas kematiannya. Anyai. Dia masih sangat muda, kata Ying Liang Chen. Namun, Anda adalah saudara, dan pemilik villa adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Tentu saja Anda akan sedih, kata pengurus rumah tangga. Mendengar dari pengurus rumah tangga bahwa dia menghargai cinta dan kebenaran, Ying Liang Chen tersenyum penuh arti, dan kemudian berkata, juga karena saudara laki-laki saya meninggal, ayah saya sekali lagi mengalihkan perhatiannya kepada saya. Tidak ada banyak waktu untuk tetap di luar kendali. Itu sebabnya aku bersedia melakukan hal semacam ini untuk Chu Luyang. Alasan mengapa saya membantunya sebenarnya karena saya menyukai keindahan di rumahnya, kata Ying Liang Chen. Meskipun bawahan tidak menyukai Chu Luyang,
memang ada banyak wanita berkualitas tinggi di rumah Chu Luyang. Ketika masalah ini disebutkan, kepala pelayan tua itu memiliki ekspresi kompleks di wajahnya, bahkan dengan bersemangat aku baru saja menelan ludahku. Haha, jangan khawatir, aku akan memberikannya padamu setelah tuan mudaku cukup bermain, kata Ying Liangchen. Terima kasih, tuan. Pengurus rumah tangga tua itu buru-buru memberikan hadiah besar dengan sangat antusias. Pada saat ini, Chou Feng telah tiba di depan villa Liangchen. Tapi setelah tiba di sini, kemarahan Chu Feng yang ditekan segera dimuntahkan. Dia melihat beberapa kepala tergantung di depan gerbang Liangchen Villa, dan itu adalah kepala segerombolan kupu-kupu merah, di antaranya adalah kepala Liu Chengkun. Meskipun hanya kepala, Chou Feng bisa melihat dari bekas luka di wajahnya bahwa Liu Chengkun dan yang lainnya juga menderita siksaan yang menyedihkan sebelum mereka meninggal. Xuan Langlang. Chou Feng mengeluarkan pedang Kaisar Magma, mengarahkannya ke Villa Liangchen, dan berteriak keras, semua orang di Villa Liangchen mendengarkan saya, tersesat atau mati. Begitu kata-kata ini keluar, langit dan bumi segera bergetar, seperti guntur melayang di langit, dan tidak akan menyebar untuk waktu yang lama. Belum lagi Villa Liangchen ini, hampir gunung ini dikejutkan oleh kata-kata Chu Feng. Sangat berani, siapa yang berani datang ke Villa Liangchen saya untuk bertindak liar? Namun, setelah Chu Feng mengatakan ini, tidak hanya tidak ada yang melarikan diri dari Villa Liangchen, sebaliknya, ratusan penjaga bergegas keluar. Datang untuk mengepung Chu Feng, ingin mengambil nyawa Chu Feng. Melihat orang-orang ini, Chu Feng tahu bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik, dan mereka semua adalah orang jahat. Terlebih lagi, jika dia benar-benar orang baik, bagaimana dia bisa bekerja untuk sampah seperti Ying Liangchen? Pada saat ini, Chu Feng sudah sangat marah, dan ketika dia melihat kelompok ini membantu para pelaku kejahatan, dia secara alami bahkan lebih marah. Desir, desir, desir. Pedang Kaisar Magma di tangan Chu Feng mengayunkannya, dan segera berubah menjadi bilah api yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, penjaga Villa Liangchen yang menyerang Chu Feng benar-benar dipenggal oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, nyala api turun, menyebabkan villa di bawahnya naik menjadi kobaran api. Egi, bantu aku membunuh, jangan tinggalkan baju besi apapun, biarkan aku membunuh mereka semua. Berbicara, Chu Feng membuka gerbang roh dunia dan melepaskan Egi. Jangan khawatir, olahraga favorit ratuku adalah membunuh. Nyonya Ratu tersenyum manis, lalu mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dan udara gelap naik dari tangannya, berubah menjadi sabit hitam sepanjang 3 kaki. Dengan sabit di tangan, Nyonya Ratu segera mulai membunuh, apalagi penjaga villa yang menyerang atas inisiatif mereka sendiri, mereka mati lemas. Bahkan bagi mereka yang akan melarikan diri, Nyonya Ratu tidak akan memberi mereka jalan keluar, selama ada makhluk hidup yang muncul di depan mata Egi tidak akan meninggalkan siapapun. Bahkan bangunan villa yang indah dihancurkan sepenuhnya oleh Nyonya Ratu. Jangan melihat Her Lady Queen, dia terlihat manis dan terlihat seperti peri, tetapi metodenya bahkan lebih jahat daripada iblis, sangat kejam. Dan tepat ketika Nyonya Ratu mulai mendatangkan malapetaka dan pembantaian, Chou Feng terbang ke bawah dan datang ke depan kepala Liu Chengkun dan yang lainnya. Meminta maaf, dia membungkuk ke kepala Liu Chengkun dan yang lainnya, lansia, Chou Feng terlambat. Chou Feng tahu bahwa kepala ini tidak dipalsukan, dan itu memang milik Liu Chengkun dan yang lainnya. Namun, Chou Feng menebak, Liu hanya tubuh Chengkun yang tersisa. Jadi setelah Chou Feng memberi penghormatan, dia menggunakan formasi roh untuk mengatur tubuh fisik untuk mereka, sehingga setidaknya tampak utuh. Setelah itu, mereka menggunakan metode pembentukan roh untuk memadatkan beberapa peti mati, dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun setelah memasukkannya ke dalamnya. Wow, aku tidak sedang bermimpi,
apakah presiden mahasiswi kupu-kupu merah wanita yang begitu cantik? Tiba-tiba, tawa cabul datang, dan pria ini adalah Ying Liangchen. Pada titik ini, Ying Liangchen mengenakan Thunder Armor, dengan Thunder Wings naik dari punggungnya, dan tingkat kultivasinya telah dinaikkan dari leluhur setengah ke-7 menjadi setengah leluhur peringkat ke-9. Tapi dia adalah pemilik garis keturunan surgawi, jadi seperti Chu Feng, dia memiliki kekuatan bertarung untuk melawan peringkat ketiga. Meskipun basis kultivasi hanya dipromosikan menjadi leluhur setengah peringkat ke-9. Bab 2248 Seksi dan Berani. Alasan mengapa Ying Liangchen berada dalam situasi seperti itu adalah karena dia mengira seseorang dari masyarakat kupu-kupu merah telah menyerang, dan dia berlari keluar dengan pengurus rumah tangga lamanya dengan marah, siap untuk membunuh. Tetapi ketika dia melihat Her Lady Queen, matanya langsung melambai, dan dia langsung terpesona oleh Her Lady Queen, bahkan ngiler. Bukan hanya dia, tetapi kepala pelayan tua yang berdiri di belakangnya memiliki ekspresi yang hampir sama. Kedua pria ini sangat berani, mereka benar-benar memikirkan Nyonya Ratu. Aku leluhurmu. Mata Nyonya Ratu sangat tajam, dan sabit di tangannya terputus, dan bilah cahaya yang tak terlihat berayun ke arah Ying Liangchen. Ledakan. Bilah cahaya sangat kuat, meskipun tidak terlihat, itu cukup kuat untuk membuka kekosongan, sebenarnya membelah kekosongan menjadi dua bagian. Tetapi dengan serangan yang begitu kuat, Ying Liangchen melambaikan tangannya, dan embusan angin bertiup, tiba-tiba memotong baskom Nyonya Ratu tiba-tiba. Kecantikanku, kamu benar-benar meningkat, tapi tuan muda ini hanya menyukai kuda liar sepertimu yang sulit dijinakkan. Ying Liangchen tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tiba-tiba menjadi besar dan lemah, berubah menjadi telapak tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, membubung ke langit seperti naga, dan mengitari Nyonya Ratu. Melihat adegan ini, Nyonya Ratu juga mengedipkan mata sedikit. Meskipun kekuatan bertarung Ratu wanita hebat, kultivasinya terlalu lemah. Menghadapi keberadaan kadal merah, dia bisa dengan mudah menghadapinya, tetapi menghadapi Ying Liangchen yang kekuatannya setara dengan leluhur tahap ketiga, dia juga menunjukkan rasa malu. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dari permukaan tanah, menghalangi Nyonya Ratu. Hanya dengan satu pukulan, telapak tangan raksasa menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Orang ini sebenarnya adalah Chu Feng, tetapi Chu Feng telah banyak berubah dari sebelumnya. Di jubah tubuhnya, kecemerlangan yang tersisa seperti sinar matahari adalah kekuatan pesona tingkat peri. Hanya saja kekuatan pesona tingkat peri ini tidak sama seperti dulu, lebih mirip energi peri. Dan di bawah selubung energi abadi ini, kultivasi Chu Feng telah lama berhenti menjadi leluhur dari tahap paruh keempat, tetapi telah dipromosikan menjadi martial ancestral peringkat ketiga. Chu Feng mengambil pil transformasi abadi pertama. Siapa Anda? Melihatnya tiba-tiba, seseorang keluar, wajah Ying Liangchen penuh dengan ketidaksenangan, dan niat membunuh melekat pada matanya. Namaku Chu Feng, jawab Chu Feng dingin. Jadi, Anda adalah Chu Feng itu. Kamu sangat berani, kamu berani datang ke Villa Liangchenku untuk membuat masalah. Ada teriakan di sudut mulut Chen, rupanya dia juga pernah mendengar tentang Chu Feng. Namun, yang lebih jelas adalah dia tidak pernah menatap Chu Feng sama sekali. Izinkan saya bertanya kepada Anda, orang-orang dari perkumpulan kupu-kupu merah, tetapi Anda membunuh mereka. Tanya Chu Feng. Aku membunuhnya, ada apa? Ying Liangchen berkata dengan tidak setuju. Ada apa? Lunasi hutang, dan bunuh seseorang untuk membayar hidup Anda. Hari ini, saya, Chu Feng, ingin Anda membayar untuk hidup Anda. Sebelum Chu Feng selesai berbicara, pedang Kaisar Magma di tangannya diayunkan,
dan tiba-tiba nyala api berputar-putar ke langit seperti lautan api. Dia menekan ke arah Na Ying dan Liang Chen. Meskipun garis keturunan surgawi Chu Feng disegel, Thunder Armor dan Thunder Wings, serta kekuatan tempur yang menantang surga dari fighter peringkat ketiga, tidak dapat digunakan. Namun, pil transformasi abadi memiliki keajaiban transformasi abadi pil. Saat ini, Chu Feng adalah leluhur bela diri peringkat ketiga sejati, jadi pukulan ini benar-benar bukan masalah kecil. Wah, jangan mengira tuan muda ini adalah kesemutan lembut yang mudah dicubit. Tuan muda ini adalah jenius terkuat di klan surgawi Ying. Meskipun serangan Chu Feng sangat kuat, tetapi Ying Liang Chen tidak takut. Hanya melihat pergelangan tangannya berputar, palu hijau raksasa muncul di tangannya. Ini adalah prajurit leluhur yang tidak lengkap, meskipun Ying Liang Chen terlihat kurus, palu hijau raksasa ini dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat di tangannya. Ledakan. Dengan ayunan palu, kekosongan dihancurkan, dan serangan Chu Feng juga dihancurkan olehnya. Minum! Segera setelah itu, dia berteriak keras, dan melemparkan palu raksasa langsung ke Chu Feng. Awe! Begitu palu raksasa dilemparkan, teriakan marah terdengar, dan segera raksasa yang menjulang di atas tanah muncul. Ini adalah hewan manusia raksasa yang mengenakan baju besi hijau, binatang raksasa yang dikelilingi oleh lampu hijau, dan kekuatannya luar biasa, mengayunkan tinjunya seperti gunung raksasa, dan kemudian berayun ke arah Chu Feng. Terlepas dari ukurannya yang besar, kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan pukulannya menyerang dengan cepat. Hah! Namun, menghadapi serangan gencar dari setengah yang disebut tentara leluhur, Chu Feng mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan bergegas mendekat. Ukuran kedua kepalan tangan sangat berbeda. Tapi setelah kedua tinju bertemu, hanya ada ledakan, keras, dan riak segera meluap. Chu Feng tidak mundur setengah langkah. Untuk menghancurkan, bahkan puncak gunung pun diguncang dengan retakan. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Chu Luyang itu berani berbohong padaku. Ying Liang Chen terkejut sekaligus marah melihat Chu Feng begitu kejam. Dia terkejut bahwa dia mendengar dari Chu Luyang bahwa Chu Feng hanya setengah leluhur peringkat kedua. Dan dia marah karena dia merasa bahwa Chu Luyang telah menipunya. Bagaimanapun, Chu Feng di depannya adalah marshal leluhur peringkat ketiga yang sebenarnya. Tidak apa-apa jika itu adalah leluhur dari tahap setengah ketiga, tetapi ini adalah leluhur bela diri, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, hampir setara dengan itu. Selain itu, niat untuk membunuh Chu Feng luar biasa, dan orang yang datang tidak baik, dan jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Tidak peduli seberapa percaya diri dia masih merasa sedikit bingung menghadapi lawan yang melanggar hukum. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu, Kaisar Magma. Aku akan menyerahkan orang ini kepadamu. Berbicara, Chu Feng melemparkan pedang Kaisar Magma di tangannya, dan tiba-tiba nyala api berkobar, dan mendominasi Kaisar Magma kemudian muncul dan berdiri di depan binatang raksasa itu. Ayolah, hal kecil, Kaisar ini akan membiarkanmu mengalami kengerian yang nyata. Kaisar Magma terhubung dengan kehidupan Chu Feng. Jika Chu Feng kuat, dia akan melakukannya untuk menjadi kuat sekarang kultivasi Chu Feng karena, dengan bantuan pil Huasian, dia telah berubah menjadi leluhur bela diri peringkat ketiga, sehingga kekuatan Kaisar Magma juga meningkat. Saya melihat bahwa tinju dan tendangannya dapat memicu gelombang api yang berputar-putar, dan dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan api yang menakutkan, mencoba membakar segala sesuatu di sekitarnya. Menghadapi serangan ganas Raja Magma, pasukan setengah progenistik Naing Liang Chen sebenarnya sedikit tersesat, dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin Green Flame Heavenly Kinghammer tidak menjadi lawan dari Burning Man? Melihat pemandangan ini, Ying Liang Chen bahkan lebih terkejut.
Kamu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Pada saat ini, Chu Feng mendatangi Ying Liangchen, dan segera meninju Ying Liangchen, lalu meninju Ying Liangchen. Brengsek. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sebelum Ying Liangchen bisa bereaksi, pukulan Chu Feng sudah mendarat di dada Ying Liangchen. Bab 2249 memalukan. Dengan kekuatan satu pukulan, Ying Liangchen langsung terlempar puluhan ribu meter jauhnya, langsung dari pegunungan. Tapi takut ini, Chu Feng masih mengejarnya, dan segera datang ke Ying Liangchen lagi. Hanya saja setelah melihat Ying Liangchen saat ini, mata Chu Feng berubah, yang sedikit mengejutkan. Bahkan jika pukulan Chu Feng sebelumnya tidak bisa membunuh Ying Liangchen, itu masih cukup untuk menyakitinya. Tapi sekarang, Ying Liangchen baik-baik saja kecuali sedikit darah di sudut mulutnya. Kalian punya beberapa trik. Jika bukan karena ini, aku takut aku akan dipukuli sampai mati olehmu. Ying Liangchen mengeluarkan barang-barang dari bajunya. Ini manik-manik, tapi manik-manik ini rusak. Tak perlu dikatakan, kekuatan pukulan Chu Feng sebelumnya diserap oleh manik ini, karena manik inilah Ying Liangchen bisa berdiri di sini tanpa masalah serius. Chu Feng, kamu dan Liu Chengkun seharusnya tidak bersaudara, kan? Mengapa Anda membelanya? Tanya Ying Liangchen, menatapnya, sepertinya dia tidak ingin terus terlibat dengan Chu Feng, melainkan ingin berdamai. Berhenti bicara omong kosong. Namun, niat membunuh Chu Feng sudah muncul, jadi tentu saja dia tidak akan berdamai dengannya, dan ketika dia berteriak dengan marah, dia menyerang Ying Liangchen lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah putra dari patriark klan surgawi Ying. Jika Anda berani membunuh saya, ayah saya tidak akan pernah membiarkan Anda. Ying Liangchen berteriak keras saat melawan Chu Feng. Karena aku, Chu Feng, datang ke sini hari ini, aku di sini untuk membunuhmu, kata Chu Feng dingin. Sepertinya kamu harus membunuhku hari ini. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Ying Liangchen mendengus dingin, dan kemudian kekuatan besar terpancar dari tubuhnya, dan kekuatan itu menyapu segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan besar juga melonjak ke langit. Segera, kekosongan mulai terdistorsi, dan monster besar muncul di atas langit. Itu adalah binatang raksasa, begitu besar sehingga dapat menghalangi langit dan menghalangi matahari, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Satu lapisan demi lapisan, paksaan yang mengerikan tersapu, dan bahkan tulang Chu Feng terguncang oleh keterkejutan. Ini adalah keterampilan bela diri terlarang kaisar. Chu Feng telah melihat penguasa aula gelap melakukannya sebelumnya, tetapi dia belum berhasil menyelesaikannya pada saat itu, dan basis kultivasinya sendiri terlalu lemah, jadi dia membiarkannya menjadi binatang raksasa berubah menjadi mulut besar saja. Tapi sekarang, keterampilan bela diri terlarang kekaisaran yang digunakan Ying Liangchen telah sepenuhnya berubah menjadi binatang raksasa. Itu adalah binatang raksasa yang menghalangi langit dan matahari, tidak peduli dalam hal kekuatan atau kekuatan, itu jauh dari sebanding dengan apa yang digunakan penguasa aula gelap pada saat itu. Awalnya, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk melepaskan Anda, tetapi Anda hanya bersulang dan menolak untuk makan anggur berkualitas, memaksa tuan muda ini untuk menggunakan trik unik. Kesenjangan antara tuan muda ini, teriak Ying Liangchen lagi, dan kemudian monster besar itu jatuh dari langit. Pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan juga benar-benar turun dari langit, berniat untuk menghancurkan Chu Feng berkeping-keping. Namun, pada saat ini, Chu Feng mengangkat tangannya dan meninju, dan tiba-tiba kekuatan besar meluncur ke langit. Di bawah ledakan keras, monster besar yang turun dari langit mengeluarkan ratapan tragis, dan kemudian hanya mendengar ledakan keras. Binatang raksasa yang menutupi langit dan matahari hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama,
kekosongan dan tanah mulai robek dan hancur terus-menerus, dan kekuatan besar menyapu segala arah, melahap segala sesuatu di sekitar mereka. Dan pukulan ini bukan pukulan biasa, ini adalah keterampilan bela diri kekaisaran terlarang, perubahan langit terlarang kekaisaran. Meskipun transformasi langit terlarang kekaisaran tampak sangat sederhana, itu kejam dan mendominasi, sangat brutal. Tapi realitas seni bela diri Ying Liangchen tidak sepele, tetapi dalam hal seni bela diri, mereka sebenarnya sebanding. Adapun kekuatan tempur, Ying Liangchen ini memang bukan orang biasa, jadi dia setara dengan Chu Feng. Dan alasan mengapa Chu Feng mampu mengalahkan keterampilan bela diri tabu dari kekaisaran Ying Liangchen dengan kekuatan yang sama dan keterampilan bela diri yang serupa. Faktanya, itu semua berkat slip bambu di dantian Chu Feng. Chu Feng telah memahami beberapa hal di slip bambu, dan memiliki pemahaman baru tentang seni bela diri. Itulah sebabnya, bahkan jika kekuatan keterampilan seni bela diri serupa, jika Chu Feng menggunakannya, kekuatan keterampilan bela diri akan sangat meningkat. Ini juga alasan mengapa kekuatan Chu Feng bisa jauh melebihi kekuatan tempur yang sama. Saya menghabiskan 300 tahun penuh berlatih keterampilan bela diri terlarang kaisar ini, dan saya sudah menguasainya. Bahkan jika saya menghadapi keterampilan bela diri terlarang kaisar yang sama, saya masih bisa melawannya. Mungkin untuk menembus keterampilan bela diri kekaisaran terlarang saya, dan bagaimana mungkin menembus keterampilan bela diri saya dengan mudah. Ying Liangchen memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seteguk darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. Meskipun pukulan Chu Feng tidak diarahkan padanya, itu dimaksudkan untuk bela diri imperial terlarang. Keterampilan menghilang. Tapi kekuatan pukulannya terlalu kuat. Kematiannya saja telah mengejutkan Ying Liangchen hingga cedera serius. Pada saat ini, Ying Liangchen berlumuran darah, wajahnya berubah tidak dapat dikenali, dan dia jatuh ke tanah. Saya bahkan tidak bisa bergerak, dan saya benar-benar kehilangan kekuatan tempur saya. Jangan bunuh aku, Chu Feng, kamu mengajukan kondisi, selama kamu mengajukannya, tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan memuaskanmu. Ying Liangchen, melihat Chu Feng berjalan ke arahnya dengan niat membunuh, benar-benar ketakutan. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, kata Chu Feng. Apa pedulimu, katamu, selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu segalanya, kata Ying Liangchen. Kamu tidak punya keluhan dengan perkumpulan kupu-kupu merah. Mengapa Anda membunuh mereka, tetapi seseorang memerintahkannya? Chu Feng bertanya. Ya, seseorang menghasut saya, itu adalah Chu Luyang dari Legiun Luyang, dia mengirimi saya surat, memberitahu saya alamat markas besar masyarakat kupu-kupu merah, dan meminta saya untuk membantunya menghancurkan markas besar masyarakat kupu-kupu merah. Aku tidak akan berbohong padamu, aku punya surat yang ditulis olehnya, dan ada segel kelahirannya di atasnya, jika kamu tidak percaya padaku, lihat. Ying Liangchen benar-benar ketakutan, dan Chu Feng tidak memaksanya untuk bertanya, jadi dia mengeluarkan suratnya sendiri. Chu Feng mengulurkan tangan dan mengambil surat itu, lalu memegang surat itu di tangannya dan membukanya. Dalam surat ini, untuk mewakili identitasnya, aura unik dan jejak kelahiran Chu Luyang memang tercetak di atasnya. Bahkan jika napasnya bisa dipalsukan, tetapi jejak kelahirannya tidak bisa dipalsukan, jadi ini pasti ditulis oleh Chu Luyang. Isi surat itu mirip dengan dugaan Chu Feng, yaitu Chu Luyang mempercayakan Ying Liangchen untuk membantu menyingkirkan para tetua yang bertanggung jawab atas masyarakat kupu-kupu merah. Tentu saja, surat itu juga menyebutkan bahwa jika Anda bertemu dengan Chu Feng dan Presiden Asosiasi Kupu-Kupu Merah, Anda juga harus menyingkirkan mereka. Setelah membaca seluruh isi surat itu,
kemarahan Chu Feng meletus lagi. Karena keuntungan yang diusulkan Chu Luyang adalah mengizinkan Ying Liangchen memilih wanita cantik di legiun Luyangnya. Dan Ying Liangchen ini pergi ke markas besar masyarakat kupu-kupu merah untuk membantai wanita cantik itu keterlaluan. Kamu benar-benar membantai begitu banyak orang yang tidak bersalah hanya karena kamu memuaskan nafsumu sendiri. Anda benar-benar tidak memiliki hati nurani. Bahkan jika aku membunuhmu 10.000 kali, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Chou Feng menunjuk Ying Liangchen, meraung marah. Bab 2250 Dewa juga ingin membunuh. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, Chu Feng, aku akui aku terobsesi, dan aku pantas mati. Saya menyesal. Sekarang, tapi jangan menyesali apapun, tolong, beri saya kesempatan, Anda mengajukan 1 syarat, tidak, 10 syarat, 100 syarat. Anda dapat memiliki persyaratan sebanyak yang Anda inginkan, selama Anda tidak membunuh saya pasti akan memenuhi semua persyaratan Anda. Ying Liangchen takut menangis oleh Chu Feng, seseorang yang telah hidup selama ratusan tahun sangat ditakuti oleh Chu Feng sehingga dia menangis, yang menunjukkan betapa serakahnya dia seumur hidup dan ketakutan akan kematian. Saya punya 1 syarat, dan itu mengambil nyawa anjing Anda, kata Chu Feng. Kamu benar-benar harus membunuhku, hanya karena orang tua itu? Apakah Anda bersedia menyinggung klan surgawi Ying karena orang tua itu? Ying Liangchen tidak terlalu mengerti Chu Feng. Saya pikir kehidupan lelaki tua di mata Anda lebih berharga daripada nyawa anjing Anda. Chou Feng tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi, jadi setelah mendekatinya, dia mengepalkan tinjunya dengan 1 tangan dan ingin membunuh Ying Liangchen secara langsung membunuh. Namun, pada saat ini, gelombang aneh tiba-tiba datang dari tubuh Ying Liangchen, dan kemudian gelombang itu berubah menjadi bentuk manusia. Ini adalah pria paruh baya dengan rambut biru yang sama, mahkota huruf Inggris di kepalanya, dan jubah hitam. Meskipun itu hanya hantu, Chu Feng dapat menyadari bahwa tubuh orang ini pasti sangat kuat. Agaknya, dia pasti patriark klan surgawi Ying. Ayah, selamatkan aku, dia akan membunuhku. Melihat hantu ini, Ying Liangchen buru-buru meminta bantuan, dan pembukaan itu juga mengungkapkan identitas pria itu, yang memang ayahnya, patriark langit Ying. Suku. Anda siapa? Dibandingkan dengan Ying Liangchen, ayahnya jauh lebih tenang, menatap Chu Feng dengan matanya seperti elang. Meskipun bayangannya tidak memiliki kultivasi, Chu Feng dapat merasakan betapa kuatnya orang ini. Kiang, ini pasti orang kuat yang kekuatannya jauh di atas Chu Feng, meski hanya hantu, meski tidak dibudidayakan, tapi dari segi momentum, dia masih bisa mengintimidasi lawan. Sangat disayangkan bahwa Chu Feng memiliki pikiran yang teguh dan tidak akan diintimidasi oleh pihak lain, tetapi dengan tenang berkata, "Nama saya Chu Feng. Mengapa kamu membunuhku?" Tanya. Patriark Ying klan surgawi. Putramu membunuh kerabatku, dan aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam. Apakah ada yang salah dengan itu? Kata Chu Feng. Tentu saja tidak, dia adalah putra Ying Hong saya, darah klan surgawi Ying saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda membunuhnya? Kata patriark klan surgawi Ying dengan dingin. Niat untuk membunuh, bahkan jika pihak lain tidak memiliki tingkat kultivasi, tetapi pada saat ini, Chu Feng merasakan niat membunuh yang kuat di tubuh pihak lain. Sayang sekali kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Dan hantumu tidak bisa membuatku takut lagi. Jika Anda benar-benar khawatir tentang putra Anda seharusnya tidak membiarkannya melakukan kejahatan. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, aku harus membunuhnya. Ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat tinjunya lagi,
dan kekuatan bela diri yang besar mulai mengembun dalam tinju, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan tanah di bawah kakinya bergetar, mulai runtuh. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh Ying Liangchen yang terluka parah. Dan Chu Feng ingin membunuh putranya di depan kepala klan-klan surgawi Ying. Dia ingin Ying Celestial Clan Chief untuk menyaksikan putranya dibunuh oleh Chu Feng dengan matanya sendiri. Berhenti, Chu Feng, tolong ingat, jika kamu berani membunuh anakku, aku akan menemukanmu bahkan di ujung bumi. Klan surgawi Ying saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, tidak hanya Anda, tetapi semua orang saya akan membunuh semua orang yang terkait dengan Anda. Kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu karena apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi kamu juga akan membunuh semua orang yang kamu kenal, dan mereka semua akan mati karena apa yang kamu lakukan hari ini. Patriark klan surgawi Ying berkata dengan kejam. Hehe. Namun, menghadapi ancaman Patriark, Chu Feng tersenyum, tetapi senyum Chu Feng sangat dingin, tanpa emosi. Chu Feng tidak hanya menganggapnya senior, tetapi juga sebagai kerabat. Chu Feng pergi ke Gunung Yunhe dan bekerja sangat keras untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi, bukan karena dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Tujuan utama Chu Feng adalah menyembuhkan luka Liu Chengkun. Chu Feng sudah bersiap, tidak peduli berapa lama, dia pasti akan membantu Liu Chengkun menyembuhkan penyakitnya. Namun, Chu Feng akhirnya menjadi spiritualis dunia jubah abadi, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakit Liu Chengkun. Alasannya karena Ying Liangchen. Jika bukan karena dia, bagaimana Liu Chengkun bisa mati? Kebencian Chu Feng hanya bisa dihilangkan dengan darahnya. Mo berkata, dia adalah putra kepala klan surgawi Ying. Bahkan jika itu adalah dewa, dia akan membunuhnya. Bahkan jika itu langit, dia akan menghancurkannya. Dengan ayunan lengannya, Chu Feng membanting tinjunya ke bawah, dan Ying Liangchen bahkan tidak berteriak sebelum ditipu oleh Chu Feng. Chu Feng, kamu akan menyesalinya. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Meskipun Ying Liangchen sudah meninggal, bayangan ayahnya masih ada. Pada saat ini, Patriark klan surgawi Ying memiliki wajah jelek, sudut mulutnya berkedut, dan sepasang mata dingin menatap Chu Feng dengan kejam. Marah, Chu Feng bisa merasakan bahwa Patriark klan surgawi Ying sangat marah, seperti gunung berapi akan meletus. Niat membunuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu benar-benar menakutkan. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa buruk niat untuk membunuhnya, itu tidak dapat membantu Chu Feng. Aku menunggumu membalas dendam padaku, tapi tolong ingat, kecuali kamu bisa membunuhku, jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan gelombang keagungan kekuatan pesona terbang keluar. Dan kekuatan pesona itu benar-benar menghancurkan hantu patriark klan surgawi Ying. Meskipun, kekuatan bela diri Chu Feng tidak bisa menahannya, tetapi kekuatan pesona Chu Feng bisa menghancurkannya. Patriark klan surgawi Ying meraung marah. Hanya saja suaranya menjadi lebih kecil, dan segera benar-benar menghilang, karena bayangannya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, di istana tertentu dari klan surgawi Ying. Patriark klan surgawi Ying berdiri di sana, posturnya persis sama dengan hantu sebelumnya. Matanya meraung dan terbakar, tinjunya yang terkepal berderit, dan niat membunuh yang besar menyebabkan anggota klan lain yang hadir terlalu takut untuk berbicara, dan tidak ada yang berani bertanya kepada Patriark apa yang terjadi. Karena mereka semua tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ying Liangchen. Namun, kemarahan yang memenuhi hati Patriark klan surgawi Ying tidak meledak. Dia benar-benar menahan amarahnya dengan paksa, daya tahan semacam ini tidak dimiliki oleh orang biasa. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, Patriark klan surgawi Ying mengulurkan jarinya,
dan menggambar ruang hampa. Kekuatan pesona kekaisaran dengan cepat menguraikan hantu Chu Feng dalam kehampaan. Meskipun itu hanya hantu, itu seperti manusia yang hidup, seperti Chu Feng sendiri berdiri di sini. Orang ini bernama Chu Feng, kalian semua pergi dan selidiki untukku, dan selidiki detailnya secara menyeluruh. Kata kepala klan-klan surgawi Ying. Patuh! Orang-orang yang hadir memberi hormat bersama, dan setelah upacara, mereka semua pensiun untuk menyelidiki identitas Chu Feng. Dalam sekejap mata, di aula yang luas ini, diketahui bahwa patriark klan surgawi film dan televisi ditinggalkan sendirian. Chu Feng, benar-benar Chu Feng, aku pasti ingin kamu merobek tubuhmu menjadi ribuan keping. Patriark klan surgawi Ying mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Dan ceritanya selesai, sampai cerita selanjutnya di dunia novel.